semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya dan kesempatannya untuk menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Kegiatan ini merupakan salah satu pengabdian masyarakat yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana yang mengusung tema integritas stakeholder dalam pemberdayaan, pengembangan, dan transformasi digital UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat. Sebelumnya, kegiatan kali ini akan ada penyampaian materi dan demonstrasi daripada Bapak Ibu dosen yang tentu saja materinya sangat berkaitan dengan tema yang diusung pada kegiatan pagi hari ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lilis Masila selaku Koordinator RPTRA Edelweiss 15T, dan juga terima kasih kepada Ibu Juharna selaku Ketua BPK Srengseng, Kelurahan Jakarta Barat. Sebelum itu akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh Bu Giawan Nur Fitria SCMAK selaku perwakilan dosen UMB. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesediaannya. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat untuk Ibu Juharna. Selamat datang. Terima kasih Ibu sudah diberikan kesempatan nih buat tim kami untuk melaksanakan salah satu tugas Tridharma Perguruan Tinggi seperti itu Ibu. Dan juga saya ingin menyapa untuk para ibu-ibu di sini. Baik, selanjutnya untuk kami berterima kasih juga untuk Ibu Lilis selaku koordinator RPTRA Edelweiss PQT yang sudah membantu kami untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu-ibu. Alhamdulillah, masih semangat ya, ini pagi-pagi udah selesai masak belumnya atau semua udah ada ini ya? Ya, sudah ada yang ngurus masing-masing di rumah ya. Begini ibu-ibu, acaranya ini acara santai. Salah satu acara yang memang diwajibkan bagi kami para dosen khususnya Bu untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, Tridharma itu apa? Salah satunya adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdiannya berupa bisa memberikan beberapa pengetahuan, pelatihan, kemudian yang insya Allah nanti ibu-ibu di sini mendapatkan manfaat dari apa yang tim kami sampaikan. Nah, kami di sini ada beberapa tim yang nanti akan secara tematik membuat sebuah produk yang pasti produknya sih sebenarnya ibu-ibu udah nggak asing lagi, pasti juga sudah bisa membuatnya di rumah. Dan kami hanya sharing session seperti itu untuk kebermanfaatan produk-produk tersebut dan bagaimana mengaplikasikannya di dunia perekonomian sehingga bisa meningkatkan perekonomian keluarga seperti itu. Sekali lagi kami dari tim pengabdian Mercu Buana berharap bahwa pengabdian ini bisa bermanfaat buat ibu-ibu di sini semuanya. Baik, untuk itu, untuk mempersingkat waktu ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Giawan Nur Fitria SCMAK atas sambutannya yang sangat menyemangati kita pada kegiatan pada pagi hari ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati si Kesra Kelurahan Srengseng Pak MC Swadi. Yang saya hormati perwakilan dari Mercu Buana Ibu Giawan Nur Fitria beserta jajaran yang saya cintai, saya banggakan, ibu-ibu kader PKK Kelurahan, PKK RW dan Kelurahan Srengseng. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa,
berkat rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini, walaupun sedikit mendung ya ibu-ibu hadirin sekalian, kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat berkumpul di RPTRA ini dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat dari Universitas Mercu Buana. Ibu hadirin sekalian, perlu kami sampaikan kegiatan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi warga masyarakat Kelurahan Srengseng. Nanti materi dan apa-apa yang disampaikan dari pihak Mercu Buana bisa diterapkan, bisa diaplikasikan di masing-masing RW seperti itu. Jadi kegiatan yang sangat bermanfaat ini bisa diaplikasikan ke warga masyarakat seperti itu. Mungkin saya tidak bisa berlama-lama, mohon izin Bapak Ibu hadirin sekalian, karena hari ini jadwal di Kelurahan cukup padat. Kita tahu bersama juga Pak Lurah kebetulan kan juga PLT Joglo, sehingga hari ini nanti saya tidak sampai selesai mungkin mengikuti acara pada hari ini. Mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Mercu Buana. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi warga Kelurahan Srengseng. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Rizky Raya Dewi Putra selaku Sekretaris Lurah Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat atas sambutan dan telah hadir pada kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih Pak. Sebelum itu kita akan ada sesi foto bersama dengan Bapak Sekal, yaitu Bapak Rizky Raya Dewi Putra dengan para dosen pemateri. Bagi para Bapak Ibu dosen pemateri diharapkan untuk maju ke depan. Boleh jika ingin berfoto boleh. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak. Baik, untuk ibu-ibu hadirin boleh berdiri untuk sesi foto bersama. Baik. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas sesi foto bersama. Tangan doang dan kepalanya udah kelihatan. Semuanya dah.
Acara selanjutnya yaitu mari bersama-sama kita mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Desi Lisnawati selaku Ibu Lurah Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para narasumber ya ini dari fakultas dari Mercu Buana ya, Universitas Mercu Buana. Alhamdulillah kita tetanggaan ya Pak Bu. Saya tinggal di Joglo Pak, setiap hari melewati Mercu Buana. Yang alhamdulillah mahasiswanya banyak ya Pak ya, banyak banget. Yang saya hormati pula para ibu-ibu yang ingin mengikuti penyuluhan ini, yang mengikuti pelatihan ya Bu ya. Terima kasih banyak sudah hadir ke sini untuk mengikuti acara pelatihan. Saya mohon untuk mengikutinya dengan semangat, tetap semangat, tetap serius. Semoga ilmu-ilmu yang didapat bisa bermanfaat khususnya untuk kita dan umumnya bagi masyarakat banyak ya Bu ya. Mohon maaf saya terlambat karena saya bekerja dulu ya Bu, biasa tugas negara. Mungkin nanti saya tidak bisa sampai dengan selesai, tapi insya Allah saya percaya sama ibu-ibu, ada tidak ada pimpinan pasti akan melaksanakan sesuatu dengan serius, dengan ikhlas, dengan khusyuk ya Bu ya. Semoga pelatihan ini memberikan banyak manfaat dan berkah untuk kita semua. Terima kasih untuk para narasumber, para pengajar, para dosen dari Universitas Mercu Buana yang telah memberikan fasilitas luar biasa seperti ini, fasilitas yang baik, memberikan ilmunya kepada ibu-ibu. Semoga kedepannya dapat berjalan secara berkesinambungan dan dipakai ilmunya. Jangan diputus sampai di sini saja, tapi kita bisa gunakan untuk waktu berjalan. Mungkin suatu saat ada lagi pelatihan yang mungkin untuk ibu-ibu ini masih belum pernah melihat, belum pernah mencoba, atau dari fakultas, dari Universitas Mercu Buana memiliki inovasi mungkin yang bisa dapat diterapkan atau digunakan di kalangan ibu-ibu untuk diaplikasikan kepada masyarakat. Saya kira itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ibu Desi Lisnawati selaku Ibu Lurah Srengseng, Jakarta Barat atas sambutannya. Sebelumnya kepada Ibu Desi Lisnawati untuk melaksanakan foto bersama Ibu dengan para dosen pemateri. Bagi Bapak Ibu dosen pemateri dimohon untuk maju ke depan karena kita akan melaksanakan foto bersama dengan Ibu Lurah. Seperti yang sudah disampaikan tadi Bapak Ibu bahwa kegiatan kali ini akan lebih berfokus kepada UMKM dan pembangunan ekonomi nasional. Nah, sebelum kita melanjutkan acara, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi Bapak Ibu. Yang pertama adalah dimohon untuk Bapak Ibu untuk tertib dalam mengikuti kegiatan pada pagi hari ini dan menyimak apa yang nanti akan disampaikan dan didemonstrasikan, karena nanti akan ada kuesioner yang wajib diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Selain itu, pada akhir acara dimohon untuk Bapak Ibu untuk tidak langsung meninggalkan tempat karena ada absensi atau presensi untuk di akhir acara nanti. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu akan ada penyampaian materi. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya berikan kepada dosen pemateri. Ibu-ibu masih semangat semuanya ya. Semangat dong.
habis minum bir peletok, badannya pasti lebih segar, lebih hangat. Nah, baik, yang saat ini saya dan tim saya ada 2 orang, yaitu saya Giawan Nur Fitria dan Bapak Resta Bintang di belakang saya. Ini kita mau sharing tentang pembuatan jamu ceritanya atau ramuan sehat. Kenapa sih ramuan sehat ini penting banget buat kesehatan? Pasti ibu-ibu udah familiar semua ya dengan kunyit asam. Cuma ini supaya lebih keren aja, saya modifikasi namanya jadi ramuan sehat toga. PPT-nya nanti, ya baik, nanti di-share. Nah, untuk ini pelatihan pembuatan ramuan toga berbasis home industry di Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat. Maksudnya seperti toga itu apa sih? Toga itu bukan toga untuk kita wisudaan, bukan, tapi tanaman obat keluarga. Yes, betul sekali Ibu. Nah, biasanya ini kan salah satu program dari RPetra ya. RPetra tuh suka tanam-tanam nih. Kalau di lingkungan saya tinggal, RPetra di sana tuh rajin tanam-tanam misalnya yang bermanfaat untuk keluarga, bisa tanam sirih, bisa tanam kunyit, terus kemudian jahe, seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya pemanfaatan toga yang ibu-ibu bisa manfaatkan di rumah, di area rumah itu sebenarnya bisa loh jadi uang, bisa loh buat pendapatan kita, seperti itu. Nah, kalau sekarang gimana kalau lahannya udah sempit, nggak ada pekarangan kayak gitu, itu tanaman-tanaman itu tetap bisa tumbuh di pot seperti itu ya, di pot atau dengan sistem hidroponik dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mulai aja ya ibu-ibu ya. Sebenarnya ibu-ibu pasti udah pintar-pintar semuanya, udah lulus nih kalau bikin kayak gini nih. Ini saya ceritanya lagi belajar. Mohon koreksi. Jadi yang pertama, nggak apa-apa, aman Pak. Saya profesional akademik. Oke, jadi pertama itu kita masukin air. Ini saya buatnya sedikit ya, untuk cuma 1 atau 1000 mililiter atau 1 liter ya. Nah, sebenarnya kita harus menunggu mendidihkan, tapi ini prosesnya lama. Untuk mempersingkat waktu, bahannya apa aja? Tadi ada air 1 liter. Kemudian ini kunyit yang kita kenal seperti ini, kunyitnya masih belum dikupas. Kemudian kita kupas dan kita cuci bersih ya ibu. Nah, setelah itu ada berbagai metode untuk membuat ramuan sehat ini. Ada yang diiris, ada yang diparut. Nah, kalau saya lebih prefer atau lebih senang itu kalau diparut. Kenapa? Dia lebih kental nanti, lebih kental. Nah, ini sudah mendidih. Jadi kunyitnya ini sudah diparut ya, kemudian langsung dimasukkan ke dalam air yang mendidih tadi. Ya. Selanjutnya, nah kalau tadi kunyitnya berapa gram? Karena saya bikinnya cuma sedikit ya. Kalau misalnya saya benar-benar bikin kayak mau jualan itu kan, ya kunyitnya cuma sekitar 250 mg saja untuk air 1 liter. Tergantung apa? Tergantung dari kesenangan ibu-ibu. Misalnya saya mau senangnya tuh yang kental. Saya senangnya yang tidak terlalu pekat gitu kan, karena semakin kental dia kan semakin pekat kan cairan apa aja mungkin itu nanti. Nah, kemudian ini juga ada asam jawa, lebih bagus ibu-ibu menggunakan asam kandis langsung, asam jawa langsung. Ini modelnya nih, yang ada biji-bijinya. Terus sekarang boleh nggak bijinya kita masukin? Boleh aja, nanti kita pasti saring ya gitu. Nah, ini tingkat keasamannya juga tergantung selera. Kalau misalnya tadi 250, saya bisa masukkan misalnya cuma 50 gram aja, sedikit, tergantung selera semuanya. Jadi tingkat manis, tingkat asam, tingkat kepekatan dari cairan itu atau ramuannya juga tergantung selera ibu-ibu masing-masing gitu.
Saya masukin aja nih dikira-kira ya, biar nggak terlalu asam. Kemudian selanjutnya kita masukin gula merah. Nah, gula merah ini kan 250 gram nih. Ini terlalu banyak kalau untuk air 1 liter. Jadi bisa cuma 100 gram atau 150 gram, tergantung dari selera juga. Kita masukin, sebenarnya lebih cepat kalau gula merahnya disisir ya, disisir dulu. Tapi ini berhubung belum disisir bisa nggak apa-apa, kita langsung masukkan aja ya. Nah, kalau di slide itu ibu-ibu bisa lihat sambil menunggu ya untuk pengetahuan. Sebenarnya ramuan kunyit asam ini berguna karena banyak sekali nutrisinya dari kunyit. Dia bisa, manfaatnya bisa menyegarkan badan, meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian bisa mencegah anti kanker gitu ya. Itu bisa kalau kita kena kanker atau jantung ya. Itu bisa meningkatkan. Kenapa dia bisa? Karena kunyit itu mengandung zat anti-inflamasi. Gitu ya. Terus ada yang senang juga minum ramuan ini kalau setiap bulan. Ibu-ibu kalau lagi haid seperti itu ya, bisa meredakan nyeri juga seperti itu. Sebenarnya banyak banget. Jadi kalau misalnya empon-emponan ya, apalagi kemarin waktu kita COVID itu ya, sangat minum jamu terus. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya usaha peluang jamu itu bagus sekali loh Bapak Ibu, karena sekarang gayanya masyarakat itu sudah lari ke herbal, banyak ke herbal. Apalagi untuk kita yang sudah di atas 40 up ya, udah 40 tahun ke atas, itu harus senang minum ramuan-ramuan seperti itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Karena apa? Mengurangi, kalau kita sering minum obat bisa berefek juga pada sistem organ di dalam tubuh kita juga gitu. Jadi sebenarnya kunyit ini juga sangat bagus. Seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya di parut, kunyitnya itu akan lebih kental cairannya. Kita aduk terus sampai mendidih. Oke. Atau Bapak Ibu ada yang suka bikin sendiri di rumah atau langsung aja minum jamu instan? Bikin sendiri ya. Oh, betul. Iya, memang. Jadi kenapa? Karena tadi itu pola pikir masyarakat sudah bergeser ke arah yang herbal. Nah, jadi alangkah baiknya kalau ibu-ibu punya pengetahuan bagaimana mengolah empon-empon ini berguna buat kesehatan ibu-ibu. Terus juga kalau minum ini juga kan harus empon-empon. Seperti rasanya seperti itu ya Bu ya. Kalau saya ini karena buat laporan di kampus yang lebih keren, namanya di ramuan toga. Pada masnya jamu kunyit asam, sama aja seperti itu. Nah ini kan sampai mendidih terus ya. Udah mendidih itu nanti kita lakukan mendidih, terus kita lakukan penyaringan. Biasanya dikasih garam sedikit biar nggak terlalu, biar ada rasanya. Kunyitnya udah kita ini ya, udah mendidih, gulanya juga sudah larut. Kalau setelah itu bisa kita matikan, terus kita saring. Nah, kita saring. Nah, bagaimana sih dampaknya kalau kita mau jual? Kalau mau jual ini bagaimana? Perhatikan saja. Kalau mau jual, kita harus mempertimbangkan satu, jamunya itu harus bersih, higienis. Yang pertama, kita pakai produk juga harus bersih. Terus kemudian sesuai dengan takaran. Nah, selanjutnya kita juga harus pertimbangkan seperti ini cara packagingnya. Nah, di sini saya menggunakan botol transparan
Biasanya saya lebih senang transparan karena customer itu nanti akan bisa lihat produk kita dalamnya kayak apa, ada apanya sih, kental nggak sih, kayak gitu kan ya. Biasanya kayak gitu. Nah, ini tapi kalau dalam menjual produk ini juga harus dipahami bagaimana cara nyimpennya gitu ya, cara penyimpanannya bisa dikonsumsi dalam jangka waktu berapa lama, kalau sudah masuk kulkas harus diangetin lagi atau tidak. Nah, itu adalah salah satu pertimbangan karena apa? Karena produk ini tidak menggunakan bahan pengamet. Betul sekali. Nah, nanti di sini saya kasih label ramuan sehat toga kunyit asam kunyit. Cerita apa? Oke, nah biaya-biayanya ada di situ Bapak Ibu. Untuk membuat satu produk ini sekitar biayanya sekitar 3.500 ya, karena di situ saya buatnya untuk 10 botol. Satu ini 35.000 dibagi 10 botol jadi 3.500. Nah, kalau misalnya ibu-ibu mau dapat untung satu produk itu 1.500, ya boleh jual 5.000. Biasanya berapa sih kalau minum jamu itu kan sekitar 5.000 kan ya. Nah 5.000 itu jamu gendong di gelas. Nah kita sekarang pakai botol. Nah caranya apa Bapak Ibu? Biar lebih menjual kita harus labelin gitu. Kita beri label di sini seperti itu. Baik, saya rasa itu aja presentasi membuat jamu. Saya rasa udah pada tahu semuanya. Saya hanya sharing session untuk benefit dan manfaat dari minum ramuan sehat ini buat kesehatan kita terutama. Terus juga bisa menjadi salah satu ide bisnis buat ibu-ibu karena pembuatannya sangat simpel, bahan baku yang didapat juga gampang, bisa ditanam sendiri dan modalnya juga murah dan rata-rata konsumsi, semuanya pada konsumsi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjutkan ke tim saya selanjutnya, Bapak Bintara. Bapak Bintara ini adalah marketing yang handal. Selain jadi dosen, beliau akan menjelaskan bagaimana cara memarketingkan sesuatu supaya bisa lebih kita punya skill untuk marketing yang lebih ahli gitu loh ya. Baik, silakan Pak Bintara. Ibu Giawan, masih semangat ibu-ibu? Mohon izin Bu Lurah, saya berdiri. Mohon izin ibu-ibu semua. Di sesi ini, khusus sesi ini, saya nggak tahu nanti kalau sesi berikutnya nanti akan ada door prize. Nah, nanti akan ada dua buah door prize bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari saya nantinya. Ya, jadi harapannya ibu-ibu tetap fokus sampai dengan kegiatan ini selesai. Monggo Pak Penjito. Mau dibagikan nggak? Yang paling bawah Pak. Ini spesial buat Ibu balik nih. Iya. Belakang dulu lah kasihin. Belakang dulu. Entar mana nih? Sampai kamu pagi nih. Akan materi terkait dengan bagaimana membangun bisnis. Salah satu strateginya adalah dengan digitalisasi marketing. Next Pak. Nah, sebagai introduction, sebagai pembuka, ketika kita membuat suatu bisnis, ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab sendiri. Yang pertama itu siapa? Nah, siapa ini, yang dimaksud siapa ini adalah kita itu mau jualan kemana?
siapa sih target kita itu siapa. Nah, jangan sampai kita mau menciptakan misalkan kunyit asam, tapi kayaknya nggak ada peminat kunyit asam. Nah, itu kita harus tahu dulu nih, siapa yang akan menjadi target konsumen buat produk kita. Yaitu pertama, Bu, nanti akan ada pertanyaan ya, ada door prize-nya menarik ya. Yang kedua, apa? Nah, apa di sini adalah produknya apa nih? Jangan sampai kita menciptakan suatu produk atau kita membuat suatu produk di mana ternyata udah nggak up to date gitu loh, udah kekiniannya udah nggak ada gitu. Contohnya kalau kayak kopi, dulu kopi kenangan pada saat baru keluar, langsung boom meledak. Nah, ketika kita bilang kopi kenangan udah nggak asing. Nah, itu jadi kita harus persiapkan apa produk yang memang kekinian. Jadi kita harus mengikuti tren yang ada di saat ini. Kemudian yang ketiga adalah di mana. Nah, di mana ini kira-kira apa nih, Bu? Di mana, Bu? Jawabnya. Jualnya di mana? Gitu. Jangan sampai Ibu mau jualan kunyit asam, di sekeliling Ibu itu semua ternyata udah bisa bikin kunyit asam. Ibu jualan di situ, kira-kira laku nggak, Bu? Nah, kayak tadi yang Bu Dora bilang, kalau semua pada bikin, nanti pembelinya siapa? Ya kan? Jadi kita harus bisa, salah satu strateginya adalah kita menentukan atau kita memilih lokasi jualan yang memang minim kompetitor, ya, pesaingnya sedikit, ya, atau boleh ada kompetitor tapi kita punya value added, punya nilai tambah. Kita jualan kunyit asam misalkan, di situ sudah ada yang jualan kunyit asam. Value added di sini tuh apa kira-kira? Oh, ternyata kita jualan kunyit asam, tapi di situ kita punya lokasi yang adem, pakai AC, ada wifi-nya. Atau kita jualan kunyit asam, bonusnya apa, Bu, kira-kira, Bu? Ya, itu salah satu strategi juga. Jadi harus ada nilai tambah dibandingkan dengan pesaing kita, ya. Jadi itu penting, jangan sampai kita salah memilih lokasi di mana kita akan berjualan. Contoh juga yang mungkin ibu-ibu sering jumpai di lingkungan komplek ya, komplek perumahan penduduk, jualan nasi uduk. Nah, kalau saya lihat tuh satu RT bisa aja tuh ada 2, 3 ya yang jualan nasi uduk. Laku nggak, Bu? Laku, karena masing-masing punya ciri khas, punya value added tadi, ada nilai tambah masing-masing. Jadi tadi saya bilang, jangan benar-benar murni mencari yang tidak ada kompetitornya, tidak ada pesaingnya. Bisa saja malah jadinya produk kita nggak laku malahan justru. Tapi ketika ada pesaingnya, itu akan memotivasi kita untuk selalu berinovasi. Contoh, Indomaret. Rata-rata di mana ada Indomaret, pasti di situ ada Alfamart. Gitu nggak, Bu? Padahal kan logikanya ya, dia ngapain buka di situ? Kan bisa cari di lokasi yang lain, nggak, Bu? Nah, disitulah salah satu strategi yang diterapkan, ya. Jadi mendekat kompetitor. Dengan mendekat kompetitor, kita akan tahu minusnya dia apa sih? Minusnya dia kita pelajari, kita jadikan sebagai apa? Inovasi. Nah, kita lengkapi tuh minusnya. Nah, dari situ akan menarik konsumen biar dia lari ke toko kita. Itu ya, Bu ya. Jadi nomor 3 adalah di mana kita harus menentukan lokasi yang tepat. Next, Pak. Oke, nah mungkin di antara kita tuh selalu ngeremehin pemasaran atau sales. Apa sih sales? Ngapain sih sales keliling-keliling nawar-nawarin? Biasanya kita selalu underestimate, ya, selalu mohon maaf merendahkan profesi itu. Kalau kita lihat kayak ada orang jualan Yakult dia keliling, ya kan, rokok dia keliling. Padahal tenaga sales, tenaga marketing itu adalah ujung tombak bisnis kita. Ya, bisnis tanpa adanya marketing, kemungkinan berkembangnya sangat minim sekali. Ya, jadi marketing itu adalah ujung tombak. Garda terdepan suatu bisnis itu adalah tenaga marketing.
Kira-kira kalau misalkan marketingnya nggak jalan, di situ ada bagian keuangan. Bagian keuangannya kerja nggak kira-kira? Kalau nggak ada penjualan, nggak kerja. Jadi tombak atau garda terdepan itu adalah tenaga marketing. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ada bisnis terus ada tenaga marketing, kita harus bisa memanusiakan dia gitu. Jadi kita harus hargai, harus benar-benar kita emong banget, jangan sampai justru kita semena-mena sama tenaga marketing. Karena tenaga marketing itu adalah representatif dari bisnis kita, wakil dari bisnis kita. Kalau dia kurang ajar, itu akan mewakili perusahaan kita. Kalau dia pintar, kalau dia smart, kalau dia pintar jualan, dia juga akan mewakili bisnis dari kita. Tuh, oke. Kemudian marketing itu jangan sampai boros. Ya, kita boleh menentukan strategi marketing, tapi kita juga harus memikirkan cost-nya, memikirkan biayanya. Nah, kalau kita berbisnis, bagaimana caranya biayanya rendah, tapi pendapatannya banyak, pendapatannya besar. Nah, itu konsep yang harus kita terapkan, apalagi kita ranahnya adalah UMKM. Jadi kita harus menekan biaya dengan tujuan mendapatkan penghasilan yang sebanyak-banyaknya. Oke, di sini ada 6 strategi yang akan saya sampaikan kurang lebih 10 menit ya, biar ibu juga nggak boring. Saya menyingkatnya RM5. Ya, biar diingat RM5. Nanti ada pertanyaan ya, ada door prize-nya. Bu Giawan sudah nyiapin kayaknya. Oke, next Pak. RM5. Jadi yang R pertama adalah research market. Ini bahasa Jawa ya, research market bahasa Jawa. Jadi ini adalah mencari pasar. Ya, pertama kita mencari pasar. Mau jualan nasi uduk, di sana sudah ada nih, tapi baru 2. RT sana belum ada, oh ada peluang. Atau di sana RT sana baru 1, ada peluang. Berarti kita bisa mencari pasarnya dulu. Gitu. Jadi jangan buru-buru bikin produk, jangan buru-buru nyewa kios, nyewa apa, sebelum kita melakukan survei lapangan. Ya, survei lapangan itu penting. Kemudian next Pak, itu R yang pertama. Kemudian yang kedua adalah M, maksimalkan konvensional marketing. Nah, ini kita belum masuk ke digital marketingnya ya. Konvensional marketing itu apa? Lebar brosur, ya kan? Terus pasang-pasang baliho gitu ya. Tapi itu mungkin biayanya mahal. Nah, sebenarnya marketing konvensional yang paling ampuh itu apa kira-kira? Apa? Medsos itu masuknya digital marketing. Kalau yang konvensional itu apa kira-kira? Mulut ke mulut. Jadi sebenarnya marketing terhebat kita itu adalah konsumen kita sendiri, pelanggan kita sendiri. Contoh, Bu Lurah habis beli kunyit asam di Bu Giawan. Ternyata enak banget. Nah, Bu Lurah lagi meeting nih di kantor, bawa botol kunyit asam. Bu, itu apa? Oh, kunyit asam nih enak banget nih, bikinannya Bu Giawan. Di mana? Di Arpetra Edelweiss, gratis. Oh, langsung ke sini semua. Nah, jadi itu adalah marketing yang paling ampuh. Ya, kalau di dunia sosmed itu namanya apa? Apa namanya? Pak? Bukan justifikasi, apa namanya? Kasih komen itu apa namanya? Testimoni. Lupa saja deh. Ya, biasanya kalau di medsos itu kan ada testimoni ya, Bu. Nah, itu sangat penting. Testimoninya dia jelek, nah itu juga akan berimpact ke produk kita. Makanya ketika ada jualan lewat Shopee, ada testimoninya jelek, itu biasanya penjualnya akan merespon. Ya, kalau dia dapat testimoni jelek tapi dia tidak merespon, ya sudah, itu akan berimpact ke penjualan berikutnya. Tetapi kalau testimoninya bagus, ya itu secara otomatis dia juga akan mendongkrak penjualannya. Oke, jadi mulut ke mulut itu marketing, salah satu marketing konvensional yang paling ampuh. Kemudian M yang kedua, next Pak. Tadi yang pertama R, M-nya baru 2.
Merambah ke digital marketing. Nah, ini tadi yang Bu Lurah sampaikan nih. Nah, kalau konvensional kan mahal. Sekarang ada strategi yang memang yang lebih efisien. Nah, salah satunya apa? Digital marketing. Ibu-ibu di sini pada punya Instagram semua? Wih, hebat benar. Kalau warga ibu luar biasa Bu, mainnya IG semua. Nah, salah satunya adalah dengan Instagram. Ya, kita bisa jualan lewat Instagram. Followernya banyak gak Bu kira-kira? Ada 10.000 follower Bu? Ya, salah satunya adalah dengan Instagram. Jadi ibu bisa mempromosikan produknya kunyit asam, promosikan di Instagram. Ya, itu menjadi salah satu strategi marketing yang efisien. Kemudian apa lagi? Bisa lewat Facebook. Ya, bisa lewat kalau misalkan ibu punya email gitu ya, blasting email ke calon-calon yang memang ada potensi untuk membeli produk kita. Nah, itu kita bisa lakukan juga. Atau bisa juga kita bekerja sama dengan Shopee atau Tokopedia atau apa? GoFood, ya kan? Lewat Gojek, Grab. Nah, itu banyak sekali. Jadi nanti saya rasa ibu-ibu udah familiar ya kalau dengan sosial media. Nah, itu salah satu strategi marketing yang memang secara cost dia sangat efisien dibandingkan dengan strategi yang bersifat konvensional. Kemudian berikutnya Pak, M ketiga, menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Nah, jangan sampai sudah ada yang beli, ya pelayanannya nggak senyum, nggak apa gitu ya, jutek, pas lagi berantem sama suaminya buka kios lagi. Wah, iya ada yang beli Bu, beli kunyit asamnya 2 botol, ambil aja sendiri. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi tetap harus menjaga hubungan. Menjaga hubungan baik tidak hanya pada saat transaksi saja, ya. Tapi after transaksi pun juga kita tetap harus menjaga hubungan baik. Nah, itu namanya layanan purna jual. Jadi kita tetap harus menjaga komunikasi dengan baik. Karena apa? Kalau kita udah putus hubungan, kemungkinan besar dia nggak balik lagi ke kita, ya kan? Jadi itu juga harus diperhatikan. Oke, bisa juga tadi kita memberikan reward atau diskon tadi yang ibu bilang tadi, buy one get one, ya, beli satu berarti satu, atau kita menawarkan free delivery. Jadi kita berusaha untuk membuat konsumen kita itu nyaman. Konsumen itu menjadi terikat dengan kita, udah jatuh cinta. Orang kalau udah jatuh cinta kira-kira balik ya Bu? Pasti balik, ya. Oke, yang berikutnya Pak. Kemudian mengikuti tren. Nah, ini juga penting. Kira-kira kalau kunyit asam, misalkan nih, kita jualan kunyit asam ini, tahun 2 tahun kita jualan kunyit asam dengan komposisi yang sama seperti ini. Kira-kira ibu bosan nggak? Pasti bosan. Ibu beli di Kopi Kenangan, udah puluhan kali. Kira-kira bosan nggak? Pasti mau mencoba kopi lain, ya kan? Tapi Kopi Kenangan tidak kalah strategi, ya, tidak kurang strategi. Dia selalu melakukan inovasi. Kalau ibu perhatikan, dia tiap bulan itu selalu ada rilis varian baru, rilis rasa baru, kopi apa. Nah, itu adalah bagian dari inovasi. Jangan sampai konsumen atau pelanggan kita itu menjadi bosan. Kunyit asam setahun kayak gini, jangan kan setahun Bu, saya 1 bulan aja mungkin udah bosan, ya. Tapi mungkin kalau misalkan kunyit asam rasa alpukat, nah dibilang sama alpukat, ya saya nggak tahu ya apakah itu bisa. Nah, itu menjadi salah satu strategi yang bisa kita lakukan. Jadi jangan sampai puas, misalkan nih kunyit asam ini aja udah laku kok 1000 botol, udah stagnan di situ aja. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus selalu menciptakan inovasi. Inovasi juga tidak bisa keseringan muncul. Jangan keseringan muncul. Kita punya 3 ide misalkan, kita kasih jeda waktu selang 6 bulan kah atau 3 bulan kah gitu, ya. Jadi jangan langsung dikeluarkan semua yang akhirnya nanti kita kehabisan peluru, ya. Jadi inovasinya secara bertahap bisa kita lakukan. Kemudian Pak, yang berikutnya, Aman sehat. mengikuti tren
Nah, ini M yang terakhir ya, melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas produk. Nah, kalau kita habis jualan, biasanya kan kita ada testimoni, ada feedback, ya. Mungkin ada orang habis ngomel-ngomel di kios kita. Nah, itu jangan kita balas ngomel, tapi kita tampung aspirasinya apa, masukannya apa. Siapa tahu itu bisa kita jadikan sebagai bahan apa, inovasi ke depan, bahan perbaikan ke depan. Jadi ada yang orang beli nasi uduknya ternyata ada rambutnya, marah-marah. Wih, karena sama-sama ibu-ibu udah adu mulut lah di situ. Nah, itu jangan ya Bu ya. Jadi tetap harus dilayani dengan baik karena itu juga bagian dari apa, strategi marketing kita. Udah habis ya Pak ya? Makasih ada sih Pak. Oh, udah habis. Nah, udah habis nih Bu. Jadi tadi ada RM5 ya, ada RM5 dan ada 3 pertanyaan tadi yang harus dijawab. Apa, siapa, dan gimana. Nah, sekarang giliran saya yang bertanya nih. Ada 2 pertanyaan, ada door prize masing-masing 50.000 ya, masing-masing 50.000, 1 door prize. Bu Giawan mana ya Bu? Ibu mau nanya tentang penyitasan? Oke. Pertanyaan saya gampang. Tadi ada 3 pertanyaan. Apa, siapa, dan gimana. Ada yang bisa menjelaskan ke saya dan ke ibu-ibu yang lain? Ada? Bu? Siapa ibu? Masa nggak ada yang berani? Ada 50.000 loh. Oh, oke, salah nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba menjawabnya ya Pak, walaupun banyak kekurangannya. Siapa itu? Siapa target kita? Siapa itu? Siapa? Di mana tempat kita jualan? Siapa dulu? Sudah siapa itu? Kita mau jualan kemana? Gitu. Targetnya siapa? Terus kalau apa? Produknya apa? Ya, yang lagi tren pada saat ini. Di mana? Di mana kita menjualnya? Pemilihan lokasi yang strategis. Nanti hadiahnya nanti ibu dikasih ya. Pertanyaan yang kedua, Bu Giawan mau bertanya? Oh, belum nyiapin. Oh ini Bu hadiahnya Bu. Oh iya foto. Dek foto dek. Oh ya satu lagi pertanyaannya beliau mau bertanya atau saya? Pertanyaan kedua, ya semangat ya. Apa kandungan nutrisi dari kunyit asam yang ibu ketahui? Dengan ibu siapa? Ibu Wanda. Kandungannya itu apa tadi? Bukan kegunaannya. Lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandungan dalam kunyit itu ada kalori, protein, lemak, karbohidrat, serat, gula, zat besi, potasium, vitamin C. Asam Jawanya ada magnesium, potasium, zat besi, kalsium, vitamin B1, B2, B3.
Baik, Bapak Ibu-ibu, ini tadi pertanyaan tadi biar bikin semangat karena kami masih banyak sesi berikutnya yang pasti gak kalah lebih menarik dari sesi yang pertama dan kedua, produk yang pertama dan kedua. Jadi boleh dicek semangatnya. Assalamualaikum. Oke, siap ya, semangat ya. Oke, ready untuk kita siap ke sesi berikutnya. Lanjut dengan tim siapa? Ibu Lucy ya, yang akan dibahas tentang bagaimana sih supaya kita nggak rugi itu kalau orang jualan itu ya Pak Bintara ya. Tadi Pak Bintara udah kasih tahu nih marketingnya kayak gimana. Saya udah kasih tahu bikin produknya seperti apa. Nah Bu Lucy ya, dari timnya Bu Lucy nanti akan menjelaskan bagaimana menghitung break even point. Kalau bahasa pasar, inang-inang pasar itu gimana sih gue modal berapa biar nggak nombok. Ini nggak apa-apa deh, nggak untung, yang penting balik modal. Seperti itu ya. Baik, monggo silakan Ibu Lucy dan tim dipersilakan. Terima kasih ibu-ibu semua. Bapak Ibu semua. Yang pertama itu yang sebenarnya paling sederhananya, TC ini masih pakai bahasa akademik ya Bapak Ibu. Mohon maaf. TC itu total cost, total biaya itu harus rumusnya sama dengan fixed cost. Fixed cost itu biaya tetap ditambah biaya variabel. Jadi supaya kita nggak laba nggak rugi, itu total cost-nya itu harus sama dengan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Next berikutnya. Nah ini, nanti Anda Bapak Ibu, mohon maaf, masih ke bawah nih mahasiswa Anda. Ibu-ibu, ini nanti kalau menghitung titik impas itu rumusnya seperti ini, biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Jadi yang penting sih point view-nya ya Bapak Ibu harus menentukan biaya tetapnya apa, biaya variabelnya apa, harga jualnya berapa. Seperti tadi Ibu Giawan menjelaskan bagaimana perhitungan jamu. Ibu Giawan menjelaskan harga jualnya mau dijual berapa. Tadi kan biaya harga pokok produksinya satu botol 3.500 ya Bapak Ibu ya. Nah nanti Ibu mau jual berapa, ini Anda harus tentukan dulu harga jualnya berapa, ingin untung berapa gitu. Jadi biaya tetap itu biasanya ini yang penting nih Bapak Ibu yang biasanya keliru itu menentukan biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap itu misalnya Ibu membayar gaji karyawan, kemudian menyewa toko, itu Ibu masukkan biaya tetap. Misalnya biaya tetapnya 1 bulan 2 juta, berarti Ibu masukkan 2 juta gitu ya. Kemudian harga jual per unitnya mau dijual berapa, misalnya mau dijual 5.000 ya Anda masukkan ke sini. Kemudian dikurangi biaya variabel per unit, tadi berjalan 3.500 ya. Nanti saya ada contohnya kok Ibu-ibu. Jadi nanti kalau Ibu-ibu buka usaha yang penting ini saja. Ya. Kemudian titik impas itu ada 2, dalam unit sama dalam rupiah. Maksudnya gini, misalnya nanti unit terjual supaya nggak laba nggak rugi itu misalnya harus 200 unit. 200 unit itu berapa rupiah? Next Pak. Ini ada. Nah, sebenarnya secara ini saja ya, secara gambar grafiknya. Nanti titik impas itu di sini biaya variabel ditambah biaya tetap itu sama dengan TR. TR itu total revenue. Jadi pas. Next Pak. Ini mungkin Bapak Ibu, Ibu-ibu nggak penting lah. Nah ini yang penting. Misalnya dari jamu kunyit asam dibuat dengan biaya variabel terdiri dari kunyit, gula dan lain-lain. Tadi sudah diperinci sama Ibu Giawan. Totalnya berapa itu masuk ke biaya variabel semua Bu. Jadi bahan baku langsung itu masuk ke biaya variabel. Gitu ya. Misalnya saya asumsikan biaya variabelnya 4.000 dan ibu-ibu mau jual 12.000 per botol, misalnya botolnya lebih besar ya, misalnya 2 kalinya dari botolnya Bu Giawan gitu. Kemudian biaya tetapnya 1 juta, ini misalnya sewa kios, ibu sewa kios sebulan 1 juta.
Kalau misalnya nanti ibu bayar pegawai, ibu tambahkan lagi gaji pegawainya berapa gitu. Misalnya 11 atau 11,5 gitu. Jadi gaji pegawai sewa kios ibu masukkan ke biaya tetap, kemudian bahan bakunya tadi masukkan ke biaya variabel gitu ya. Tentukan jumlah unit yang harus kita jual itu berapa supaya kita tidak laba dan tidak rugi. Kemudian bagaimana apabila kita memproduksi 400 botol, kita laba atau rugi ya? Next Pak. Ini saya sekedar ini ya, niti impas tadi masukkan rumusnya biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi dengan biaya variabel. Oh tadi biaya tetapnya 1 juta, misalnya ibu nanti biaya tetapnya ada 5 ya ibu masukkan aja, misalnya gaji karyawan, sewa toko dan lain-lain ada ibu masukkan ke gaji tetap dibagi dengan harga jual dikurangi biaya variabel. Biaya variabel itu bahan baku tadi ya Bapak Ibu ya. Oh ini ketemunya titik impasnya dalam unit itu 125 botol. Oh berarti supaya kita nggak laba, kita nggak rugi, kita harus jual minimal 125 botol. Jadi kalau ibu jualnya cuma 50 botol, 100 botol, ibu masih rugi loh, iya. Tapi kalau ibu jual lebih dari 125 botol, ibu sudah dapat untung karena titik impas sudah terlewati, begitu ya ibu ya. Nah kemudian titik impas dalam rupiah. Oh kalau 1 botol kita jual 12.000, berarti kalau kita harus jual 125 botol, berarti 125 botol dikali 12.000 sama dengan 1,5 juta. Oh kita harus jual sebulan itu 1,5 juta atau 125 botol. Kalau misalnya sebulan itu 30 hari, berarti kira-kira ibu jual sebulan 4 botol, 5 botol ya. Sebulan 5 botol itu udah 5 kali 3. 150 botol. Jadi kalau ibu sehari jual 5 botol saja, ibu sudah untung, sudah lewat titik impasnya. Biaya tetap dan biaya variabelnya sudah tercover, ya. Kemudian jika ini ada contoh, jika usaha rumah tangga memproduksi 400 botol kunyit asam, maka bagaimana perhitungannya? Oh, kalau misalnya kita produksi 400 botol, berarti penjualannya 400 kali 12.000, karena kita jual satu botol 12.000 kan Bu, ketemunya 4,8 juta. Tadi biaya variabelnya tadi 4.000 untuk apa namanya bahan-bahan tadi kan 4.000, bahan-bahan baku langsung masuk biaya variabel ya Ibu ya. Jadi 400 kali 4.000 sama dengan 1.600. Biaya tetapnya 1 juta. Ini saya cuma asumsinya cuma sewa toko saja. Nanti kalau Ibu bayar karyawan dan sebagainya, Ibu masukkan ke biaya tetap ya. Jadi total biaya sama dengan biaya tetap tambah biaya variabel sama dengan 2.600.000. Sedangkan total pendapatannya 4.800.000. Oh, kalau kita menjual 400 botol, kita sudah dapat laba 2,5 juta. Begitu ya Bapak Ibu. Semoga sharing saya bermanfaat. Nanti kalau Bapak Ibu punya usaha apa saja, bikin makanan apa saja, Ibu point view-nya ini saja. Ibu tentukan biaya variabelnya apa saja. Biaya variabel itu bahan baku. Kalau bikin kue ya tepung, gula dan sebagainya semuanya. Kalau biaya tetap itu yaitu sewa toko, kemudian karyawan, gaji karyawan. Ibu masukkan ke situ, kemudian Ibu hitung pakai formula yang saya sampaikan di sini supaya Ibu tahu, supaya nggak laba nggak rugi kita harus jual berapa. Begitu saja, mungkin sharing ilmu dari saya, semoga bisa bermanfaat karena tadi ada pesan dari Ibu tidak. Oh iya betul 48 dikurangi 26 sama dengan 22 ya Ibu ya. Iya. Jadi poin poinnya cuma gini aja, kalau Ibu mau punya usaha, Ibu hitung titik impasnya dulu, harus jual berapa unit dan berapa rupiah. Jadi kalau yang tadi titik impasnya 125 botol, kalau kita jual lebih dari 125 botol, kita sudah ya sudah tertutup. Itu saja. Biasanya untuk usaha itu yang nomor 1 kita analisa dengan titik impas ini dulu. Begitu mungkin share dari saya. Terima kasih Ibu-ibu. Ada yang mau ditanyakan? Ini awal untuk mau usaha ya Bu ya, dihitung biayanya dulu ya Bu ya. Untuk perencanaan laba, nanti kalau Ibu ingin laba berapa, berarti tinggal dikalikan berapa begitu. Pokoknya lebih dari 125 botol, Ibu sudah mendapatkan keuntungan. Begitu. Terima kasih Ibu, semoga ilmu saya bermanfaat.